Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat cermis. Bertemu kembali dengan saya Gion Prabowo. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu artis cantik. Dia selain cantik punya kelebihan juga, yaitu bisa melihat makhluk gaib. Bahkan konon katanya nih, saya mau tanya juga, bisa mengangkat barang-barang gaib. Yuk kita kenalan ya. Halo, Sinta, gimana kabar Sin? Baik. Sin, aku tuh penasaran banget ya. Apa benar nih ceritanya bahwa Sinta Baby itu punya pengalaman-pengalaman yang spiritual dan pengalaman-pengalaman yang memang kalau menurut logika nggak pernah masuk gitu. Nah ini saya mau dengar cerita kamu nih, pengalaman misteri apa nih yang pernah terjadi gitu. Ya, banyak sih sebenarnya dari kecil, bahkan dari dalam perut kata mama itu ada kejadian-kejadian aneh pas masih ngandung aku gitu. Oh, dari jadi kecil. ada ciri-cirinya pada saat ketika masih ada dalam kandungan ya? Dari dalam kandungan gitu. Apa tuh? Mama tuh pernah ketemu dengan siapa atau siapa Ya, atau dimimpin apa gitu. Kebetulan kakek dari mama itu, papa mama, orang bisa gitu. Oh, artinya Tuh, orang yang diberikan kelebihan Allah ya? Diberikan kelebihan gitu. Dan aku kebetulan cucu kesayangan dia dari dalam perut itu, entah kenapa dia sayang banget sama aku gitu. Terus dari situ, dari lahir, pas aku lahir, aku udah ada kayak temen dari alam gaib gitu. Oh gitu. Jadi dari masa kecil kamu tuh udah terbiasa ya bertemu dengan makhluk-makhluk astral ya? Iya, terbiasa. Seperti contohnya mungkin boleh dikatakan kamu termasuk indigo loh menurut saya tuh. Iya, banyak banget itu yang itu. Tapi kan masih kecil itu aku nggak tahu itu teman-teman aku tuh di sekeliling aku itu makhluk gaib gitu. Tapi sudah aku sadarin itu udah SMA dulu, SMA apa SMP gitu kan. Itu baru tahu aku teman-teman aku itu makhluk gaib gitu. Oh gitu. Iya. Mungkin pernah nggak pengalaman waktu masa kecil kamu pernah ketemu langsung sama mereka atau gimana? Sering main. Sering main? Main. Itu rasanya seperti tampaknya sama dengan kayak kita ya? Sama, iya. Mungkin kalau kamu sedih juga dia bisa ngerasa sedih juga ya? Gitu Benar. Terus kalau aku marah juga mereka ikutan marah sama orang gitu, sama orang yang itu gitu kan. Tapi kan itu pas aku besar baru aku sadarin itu ternyata teman-teman aku itu makhluk gaib gitu. Oh, ketika kamu pada saat mungkin remaja ya? Remaja. Nah, pernah nggak sih kamu masuk ke dalam suatu dimensi? Sering. Oh iya, contohnya gimana tuh Sering. ceritanya? Aku tidur gitu kan, aku tidur pas SMA itu, aku tuh haus bener. Terus aku ini kayak ada di lorong apa gitu loh. Aku mau ngambil air di kulkas, terus nggak taunya aku ada di tempat kayaknya belum pernah aku kunjungin gitu. Apa sih yang dirasakan biasanya kan kalau indigo itu kan mungkin ya, kalau pengalamanku orang-orang yang diberikan indigo itu biasanya untuk bergaul dengan orang tuh agak susah ya. Iya benar banget. Dan dia selalu ada menyendiri. Kayak menyendiri ya. Iya, kebanyakan menyendiri karena betul. itu dia ngelihat orang itu udah bisa ngebaca karakter orang itu, udah bisa kayaknya oh ini bakal begini, begini. Jadi artinya harus menghindarin gitu. Jadi kita bisa memprediksi ya, atau melihat karakter dari benar. Oke. Nah, aku pengen tahu cerita apa yang membuat kamu berkesan selama hidup kamu gitu. Ceritanya gini, kebetulan tahun kemarin ya, aku pas sakit itu aku koma selama 7 bulan di rumah sakit itu kan. 7 bulan di 7 rumah bulan sakit di rumah gitu? Sakit. Jadi artinya gimana? Koma tuh kamu sadar atau nggak sadar gitu? Nggak sadar. Pertamanya awalnya kan sakit keluar masuk rumah sakit terus sampai Singapura, sampai Penang itu nggak ada apa-apa itu. Artinya sakitnya. Kamu sudah pernah mendatangin di rumah sakit di Penang maupun di Singapura ya? Iya, sama keluar masuk Jakarta juga, rumah sakit Jakarta. Diagnosa dokter mengatakan tidak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa, pindah-pindah itu kayak sakit jantung, sakit apa gitu diagnosanya. Ternyata pas mau ditanganin ternyata nggak ada apa-apa gitu. Sampai saudara aku tahu
didatengin kakek aku tadi, itu almarhum kakek aku tadi. Dia sempat datang pada saat gimana nih? Momen-momen kan bisa dilihat ya, momen pada saat. Keluarga aku itu didatengin semua. Tolong adiknya gitu. Terus aku juga sering dimimpiin juga kakek aku, gitu, dikasihnya apa gitu. Ya, pada saat ketika kamu ngerasa 7 bulan itu, kamu merasa di alam mana? Ada ditarik alam gaib nggak? Nah itu dia, itu kan dari kecil itu aku sudah terbiasa ada suara orang nggak ada wujud gitu. Terus, kayaknya aku mau ada kejadian apa gitu, itu ada suara dulu malamnya atau sebelumnya gitu ya, kan, jangan kesini, jangan sini gitu, ini bakal terjadi ini, atau aku lagi bengong gini, terus sepintas ada aku mau kemana gitu, sepintas kayak oh aku bakal kecelakaan di sini, atau saudara aku jadi kayak gitu mau kecelakaan atau apa gitu, kejadian apa gitu. Nah ini yang menurut menarik ya, katanya kamu juga bisa menarik barang itu. Ini narik barang itu kan nggak sembarangan loh. Pertama ada proses, ada puasa, lalu ada mungkin yang dipancing dengan barang-barang minyak gitu. Itu gimana tuh ceritanya bisa narik barang? Nah itu dia, pusaka ya? Iya, dari abis aku sembuh sehat itu, ya ternyata pas aku kan bagi-bagi Al-Quran gitu kan, sering bagi-bagi Al-Quran di masjid-masjid atau pesantren-pesantren gitu, udah gitu. Pas aku kunjungi suatu pesantren di Lampung, di Padepokan Wali Songo itu, terus aku kayak ada gimana? Aku tanya kayak ada danau gitu, aku padahal nggak tahu di situ kan ada danau gitu. Terus menurut keterangan juga ketua pesantren itu, Gus Wawan, aku dibawa ke sana gitu, rame-rame ke sana, bikin konten dadakan di situ. Ternyata aku ngambil pusaka, ada pusaka di danau itu gitu. Iya, kan berarti ada proses dong ya. Proses. Pada saat ketika prosesnya kamu nggak pakai puasa atau pakai puasa? Nggak pakai puasa. Terus tiba-tiba kamu secara meditasi sambil zikir atau gimana tuh? Kok barang? Aku sebelum itu 7 hari berturut-turut dimimpiin dapat benda itu gitu. Oke. Jadi pada saat dapat benda itu dia nongol tiba-tiba gitu? Enggak. Ada prosesnya ya? Ada prosesnya. Apa sih, kayak aku kemasukan putri gitu di situ, suruh ngambil medium di situ. Ya, kemasukan. Oke. Pada saya masukkan baru pakai mana di barangnya dicari, tak ada gitu ya. Sebenarnya di situ banyak banget benda-benda pusaka, tapi aku disuruh ambilnya yang itu. Oh itu ya. Oke. Nah, gitu. Kebetulan aku bawa benda. Oh iya ya. Oke. Tolong diperlihatkan. Iya. Ini dia. Kalau aku melihat ini benda pusakanya sudah tua memang, dan ini berada di dalam sebenarnya pondasi di dalam tanahnya danau nih. Iya, kok bisa keangkat gitu kan. Dan ini nggak main-main nih, kalau kita lihat gambar tuh naga gitu kan. Nah ini sebenarnya ada isiannya gitu ya. Nah ketika kamu perasaan apa gitu setelah mendapat ini? Dia minta bawa terus. Oh gitu? Iya, minta bawa terus kemana aku pergi. Tapi kadang-kadang aku juga, itu kan tajam ya kalau itu kan. Di perjalanan aku nggak bawa gitu. Mendingan aku taruh di kotak. Aku kebetulan ada kotak pulpen. Boleh aku buka ya? Ya boleh. Tadinya lumpur semua itu. Iya. Karena tadi aku memprediksi, aku aku melihat bahwa ini di dalam pondasi danau, lalu ada yang menarik, dia terbang gini, dia tarik ke atas. Itu kebetulan aku dapat itu banyak banget yang kesurupan mau ngambil keris itu. Dan mereka marah-marah semua yang kesurupan itu, katanya dia bilang begini, saya sudah tahu itu, kamu pasti kesini katanya gitu, kamu pasti datang ke sini. Gitu. Oh, jadi pemasukan dari penunggu situ lah ya? Iya. Wah gitu. Luar biasa nih, ini harus dijaga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada beberapa lagi sih, tapi aku nggak bawa. Oh gitu ya. Iya. Terus apa sih yang sebenarnya kamu rasakan kalau kamu bisa mengangkat benda-benda, ya boleh dibilang ini benda pusaka ya? Iya. Dan selalu bisa juga berbicara dengan makhluk gaib. Sekarang yang mau saya tanyakan, ketika kamu ketemu mereka, apa yang sebenarnya yang kamu senangi? Jadi artinya antara pergaulan dengan manusia sama gaib itu bagaimana? Mereka baik-baik sih.
baik-baik banget, tulus-tulus juga, nggak pernah bohong. Betul. Nggak munafik ya? Iya, nggak munafik. Betul. Tapi yang dulu-dulu yang sebelum aku sakit itu, aku seperti kayak boleh cerita dan boleh enggak gitu. Oh, gitu. Dan nggak dilarang cerita kalau ada seandainya dia ada di sini. Boleh cerita, boleh enggak gitu. Boleh jangan boleh gitu, jangan jangan gitu ya. cerita kan ke orang gitu. Oke. Terus pada saat ketika kamu merasakan sakit itu, ada sesuatu nggak yang membuat ada ikhtibar, yang membuat kamu menjadi apa? Gue harus lebih bertawakal gitu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bener, itu juga aku dulu kan selebor banget hidupnya kan. Aku tuh kayak ditunjukin ke ruangan yang bagus banget, di situ kamar aku demon semua, sampai toilet aku tuh demon semua ruangan aku ditunjukin, ini kamar kamu, ruangan baru kamu, semuanya demon semua, temboknya demon, kayak gitu kan. Udah gitu dipertontonin itu kelakuan aku yang macam-macam segala macam kan, kayak dipertonton. Mau ulang lagi nggak gitu, mau ulang lagi nggak. Jadi ada suatu pembelajaran ya, bahwa kamu mau nggak mengulang lagi kalau kamu ngulangin itu gitu ya. Dulu aku suka minum dulu, gitu. ya suka minum. Udah gitu kamu kayak begini katanya. Kamu mau lagi nggak kayak begini katanya. Enggak. Kalau nggak mau lagi muntahin gitu. Tapi ternyata aku muntah beneran. Muntah beneran. Ya. Oke. Pada saat ketika memang mentransfer ya dari goib tadi, artinya ada sesuatu yang kamu udah pelajaran ya. Ya. Bahwa hidup kita harus lebih baik ya. Ya. Terus aku dibilangin ada suara nggak ada wujud itu yang ngikutin aku dari kecil itu, yang ngasih tahu, katanya itu tangan berkah. Pokoknya kamu harus cari orang-orang berkah biar kamu menjadi orang berkah. Amin, gitu. amin. Itu setuju banget. Gitu. Jadi kamu selalu ada khodam ya, yang mendamping ya dari kecil. Oke. Itu menarik banget ya. Menarik banget sahabat cermis. Nah, yang mungkin aku pengen dengar bahwa ketika kamu naik gunung, katanya kamu hobi naik gunung nih. Ya, naik gunung dari dulu. Nah, pada saat ketika kamu naik gunung, kamu orang kan nggak nyangka kan kamu cantik, badan kamu mungil, kok kuat banget sih naik gunung gitu ya. Nah, pengalaman apa gitu yang pernah kamu dapetin gitu di gunung mana gitu? Aku kemarin tuh di Gunung Banten. Pokoknya dari kecil itu aku demen banget naik gunung. Oh gitu. Tapi itu juga nggak ini amat sih, soalnya aku suka ngeliat binatang-binatang yang kayak semut yang gede-gede banget. Iya betul, di gunung, iya betul. Tiba-tiba lewat, gitu aja sih. Iya. Aku senangnya kayak begitu. Kalau pada saat ketemu, pernah nggak ketemu gitu penunggu-penunggu yang ada di gunung gitu? Ya, penunggu ya, kayak gitu-gitu aja yang biasa aku temuin aja. Standar itu ya. Oh, oke. Biasa aja, tapi ya sebelum aku sakit itu sering banget dari kecil sering aku nemuin kiai-kiai gitu, aku minta ilangin gitu, karena setiap malam setiap aku diem gitu mereka kadang nongol, mereka cerita matinya gimana, minta tolong apa, minta tolong ini ada yang peninggalannya apa, disuruh kasih ke keluarga. Oh berarti ada pesanan-pesanan juga ya? Pesanan kayak gitu. Oh, oke. Tapi alhamdulillah kan kalau orang nggak ngerti kan kita dikirain gila kan. Betul. Kalau ada pasangan yang nggak paham kita takutnya dikirain kita gila, Iya. ngada-ngada. Ya, delusi. Tapi alhamdulillah orang tua aku juga tahu aku dari kecil kayak begitu gitu. Sama pasangan aku yang dulu tahu gitu, aku juga punya kelebihan. Iya, memang kadang-kala pasangan harus mengetahui kita. Kalau nggak mengetahui atau nggak cocok tuh paling susah ya. Karena kita dibilang orang aneh, iya, orang aneh, gitu. betul. Orang ngada-ngada gitu. Iya betul. Ternyata emang bener kan kayak begitu. Nah, pada saat ketika misalnya waktu kamu sakit gitu ya, ini kita ngulang lagi ya, pengen tahu. Pada saat sembuhnya itu prosesnya seperti apa gitu? Prosesnya itu ada saudara aku nengokin aku di rumah sakit. Posisi aku nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa bangun lagi, nggak bisa, pokoknya koma kan, nggak bisa jalan, udah lama udah nggak bisa jalan lagi. Itu katanya ini harus dibawa ke kiai, ini bukan sakit biasa, katanya. Betul. Ini diguna-guna orang. Katanya. Oh gitu. Diguna-guna orang. Tapi aku tahu orang yang guna-guna. Oh oke. Ini kuasa tangan Allah banget ya Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menyembuhin kamu ya. Iya. Udah aku ikhlasin aja, Kak.
Penting kan ya Allah Maha Adil. Nanti Allah yang balas lah ya. Oke, Sinta, mungkin ini terakhir ya yang mungkin sahabat cermis ingin tanya juga. Kamu itu bisa menjaga nggak sih sebenarnya dari syuting, lalu suka kegiatan-kegiatan yang lain, entah bisnis, lalu dengan supernatural tadi ya. Itu kira-kira sebenarnya bagaimana cara membagi waktu kamu gitu? Ya, bisa dong, kalau nggak bisa mah kita dikejar waktu. Oke. Jadi kalau syuting-syuting juga aku biasanya kan aku juga kuliah S2 juga. Betul. S2 juga. Iya betul. Hari Sabtu. Terus aku bisa memanage waktu-waktunya itu. Oh gitu ya. Kalau syuting ya aku kan kalau nggak sibuk aku ambil syutingnya. Dan kalau hati aku kayaknya nggak klik di situ, Oke, nggak pergi ya, betul. Gitu. Oke, sahabat cermis, tadi banyak banget ya kita dengar cerita bahwa pengalaman Sinta ini luar biasa banget sebagai artis, sebagai supernatural, dan sebagai boleh dibilang pengusaha juga ya, gitu ya. Oke, sahabat cermis jangan lupa nih subscribe, like, dan komen. Karena kita akan terus banyak tamu-tamu artis yang banyak pengalamannya. Oke, Sinta terima kasih banyak ya. Ya, sampai ketemu. Oke, sahabat cermis, sampai jumpa lagi di lain cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.